Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rekan-rekan semua, mungkin kita mempunyai orang yang sangat kita sayangi. Bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat, teman, adik, kakak, atau siapapun dia. Kita akan meluangkan pikiran, kita akan meluangkan usaha, bahkan tidak sedikit materi kita berikan untuk dia. Dan terkadang kita melihat masalah yang sedang dihadapinya, kita pun memberikan nasihat dan menuntun dia untuk melangkah sehingga mengambil keputusan yang tepat. Jika kita saja sebagai manusia memperhatikan teman, keluarga, orang tua yang kita, semua manusia yang kita kasihi, kita sayangi, maka bagaimana jika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita? Kira-kira bagaimana perhatian yang Allah berikan kepada kita? Allah akan menuntun langkah kita untuk mempersiapkan diri. Nah, persiapan diri inilah yang perlu kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nazi'at dan surat An-Naba, kita akan tahu bagaimana persiapan yang paling penting yang harus kita siapkan adalah persiapan kita atas kematian yang pasti akan datang, akan hari kiamat yang kelak akan menjelang. Maka pada kesempatan berbahagia ini, mari kita kaji bersama surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayat dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita akan kupas terlebih dahulu. Surat An-Nazi'at ini turun di kota Makkah. Ada korelasi yang sangat dekat antara surat An-Nazi'at dengan surat sebelumnya, yaitu surat An-Naba. Jika pada surat An-Naba, lihat surat An-Naba ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari kiamat itu miqata, sudah ada waktunya. Surat An-Naba ini berbicara tentang hari kiamat. Tapi hari kiamat ini semua yang terjadi setelah adanya tiupan sangkakala. Sedangkan sebelum ada tiupan, apa kira-kira? Surat An-Naba tidak memberincinya. Maka pada surat An-Nazi'at ini dirinci kejadian-kejadian sebelum tiupan sangkakala tersebut. Maka ayat ini dibuka dengan wan-nazi'ati gharqa. Nazi', kata-kata nazi' itu mencabut. Jadi kalau tadi pada surat An-Naba berbicara tentang hari kiamat, setelah kejadian-kejadian besar, maka ada kejadian-kejadian kecil yang akan terjadi sebelum hari kiamat itu. Terutama lihat pada surah ayat 40. Masih An-Naba, inna andzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aku, kata Allah, sudah mengingatkan kalian akan adanya datang hari kiamat itu sendiri. Kemudian pada waktu hari kiamat terjadi, orang-orang kafir pun mengatakan, kalau seandainya saya menjadi tanah, saya tidak akan dihisap seperti ini. Mending saya jadi tanah, saya jadi batu, saya tidak akan dihisap. Maka setelah penutupan An-Naba ini pada surat An-Nazi'at, Allah berbicara bagaimana kira-kira penyesalan itu terjadi dan kapan kejadian-kejadian kecil sebelum terjadinya kejadian besar yang di surat An-Naba itu dituturkan di sini. Wan-nazi'at, kata-kata naza diambil dari kata mencabut. Kalau di terjemahan Quran kita wan-nazi'at artinya adalah malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan sangat
keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Meskipun di sini adalah naziat, dia adalah maksudnya malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Maka Allah di sini bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Begitu yang dituturkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan kata-kata nazi'at gharqa ini maksudnya adalah malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras. Yang menarik perhatian di sini qasam atau sumpah Allah. Allah dalam bersumpah menggunakan syai'un azim. Hal-hal yang besar. Besar dalam maksud adalah penciptaannya. Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, dengan malaikat pada ayat ini, wanazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Hal-hal besar yang Allah jadikan sumpah ini maksudnya agar manusia ini memperhatikan hal-hal besar ini. Maka di sini kalau seandainya kita merenungkan kembali, manusia terkadang juga bersumpah. Tapi sumpah manusia ini lebih sering digunakan untuk menguatkan berita yang ia bawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah bukan hanya menguatkan berita yang dia bawa. Wa nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir. Maka dengan sumpah ini Allah menguatkan berita ada malaikat pencabut nyawa. Ada kematian itu. Tapi bukan hanya menguatkan berita. Berbeda dengan manusia yang digunakan lebih sering hanya menguatkan berita. Dan biasanya manusia bersumpah setelah ia melakukan perbuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang qadim, maka sumpah di sini Allah mengatakan wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir yang mencabut nyawa dengan keras. Maka Allah itu mengatakan dengan ilmu yang qadim, kalau kita bersumpah kemudian mengatakan suatu hari nanti tanggal sekian tahun sekian akan terjadi hal apa? Hal tertentu. Maka kata-kata ini bisa terjadi, bisa tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu qadimnya, wan-nazi'ati gharqa, maka berita ini bukan saja berita, tetapi dengan ilmu Allah yang mengetahui masa lalu, mengetahui sekarang, dan mengetahui masa depan, dan menguasai waktu. Allah bersama. Allah ada sebelum waktu diciptakan. Allah ada setelah waktu diciptakan. Allah pun ada setelah waktu itu habis. Maka sebetulnya ini bukan perkara yang baru atau jadid. Ini sudah selesai di ilmu Allah. Wan-nazi'ati gharqa, ketika Allah mengatakan demi malaikat pencabut nyawa yang gharqa, yang mencabut dengan sangat keras. Maka hal ini bukan hanya berita, tapi betul-betul terjadi. Maka pun demikian dengan sumpah-sumpah selanjutnya, wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Semuanya berbicara tentang malaikat. Pada ayat pertama, malaikat pencabut nyawa orang kafir. Ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta, pencabut nyawa orang mukmin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi di sini masih Ibnu Abbas mengatakan kata-kata nasyitati nashta artinya adalah malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lembut.
Begitu penafsiran dari Ibnu Abbas. Sedangkan secara bahasa, nasyid artinya adalah yang sibuk. Huwa talibun nasyidun, dia pelajar yang sangat rajin. Rajin, nasyid. Terus apa? Oh, kenapa kemudian di sini nasyid? Dan di sana gharqa. Di sini nashta, di sana gharqa. Maka kata-kata nasyid itu adalah maksudnya orang mukmin ketika malaikat datang ingin mencabut nyawanya, maka dia ingin segera meninggalkan jasad. Dalam penjelasan tafsir Qurtubi mengatakan orang mukmin ketika datang malaikat, maka malaikat waktu itu memperlihatkan surga. Memperlihatkan tempat yang akan dia huni nanti. Memperlihatkan siapa pasangannya di surga nanti. Keindahan-keindahan. Maka dia tidak betah lagi dengan tubuh yang memang sudah saatnya untuk ditinggalkan. Maka dia ingin keluar cepat. Dia semangat langsung. Maka nasyid. Dia sangat semangat untuk meninggalkan tubuh ini. Wa nasyitati nashta. Malaikat pun senang mencabutnya. Adapun gharqa tadi dicabut dengan paksa. Kata-kata gharqa memiliki arti dicabut dengan paksa. Maka sebetulnya roh orang kafir tidak ingin meninggalkan dunia ini, jasad ini. Mereka sangat cinta dengan kehidupan dunia ini. Maka mereka tidak mau meninggalkannya. Ini di ayat pertama dan di ayat yang kedua menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi kematian umat Islam bagi umat yang beriman, kemudian bagaimana kondisi kematian orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini bercerita penggalan yang sangat pendek, ayat pertama mengatakan malaikat-malaikat pencabut nyawa orang kafir, malaikat-malaikat pencabut nyawa orang mukmin, tapi secara bahasa ada makna yang terpendam pada dua ayat yang pendek ini menceritakan kondisi di mana dan bagaimana orang beriman itu dicabut nyawanya dan bagaimana orang yang tidak beriman itu dicabut nyawanya. Dua hal yang sangat berbeda. Ayat selanjutnya was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Di sini Mujahid mengatakan penafsiran daripada wasabihati sabha, malaikat yang bertasbih kalau kita terjemahkan. Tapi penafsiran wasabihati sabha artinya adalah, maksudnya adalah Mujahid mengatakan, sahabat Mujahid, alladzina yanziluna minas sama'i musarri'ina li amrillah. Mereka itu wasabihati sabha adalah malaikat yang turun dari langit karena mengurus urusan. Karena malaikat kita tahu sangat banyak jumlahnya dan mereka memiliki tugas masing-masing, maka mereka bersegera mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sangat cepat. Wasabihati sabha. Mereka bertasbih. Maksudnya mereka patuh terhadap perintah Allah. Dalam penjelasan Mujahid mengatakan bahwasanya malaikat ini turun dari langit karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa maksudnya adalah alladzina tasabqa bil khair, yaitu malaikat-malaikat yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini tetap masih berbicara tentang malaikat menurut penafsiran Mujahid. Itu malaikat-malaikat yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak mau tertinggal dari apa yang telah dilakukan anak Adam. Jadi berlomba-lomba terhadap kebaikan, tidak mau kalah dengan manusia. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ayat selanjutnya yauma tarjufur rajifah. Pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima berbicara tentang malaikat semuanya. Wabil khusus tentang tugas-tugas mereka. Pencabut nyawa,
kemudian ada yang turun dari langit karena menunggu perintah Allah. Ada yang mereka tidak mau ketinggalan dalam berbuat baik. Maka setelahnya yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari di mana akan dibangkitkan setelah nafkhah al-ula atau tiupan sangkakala pertama. Nafkhah al-ula, tarjuf rajifah, penafsirannya adalah nafkhah al-ula. Tatba'uha radifah, yang diikuti dengan tiupan yang kedua. Kata-kata rajif pada ayat yang ke-6 tadi, rajif itu adalah nafkhah allati tarjuful ajram. Tiupan yang mampu menerbangkan benda-benda kecil. Itu kata-kata rajif. Tarjufu rajifah, yauma tarjufu rajifah, maka tiupan yang setelah itu akan membinasakan benda-benda kecil. Kalau terjemahan bahasanya. Tapi penafsirannya adalah tiupan yang pertama di mana manusia dibangkitkan. Tatba'uha radifah, yang akan diikuti tiupan yang kedua, yaitu kebangkitan daripada alam semesta. Qulubun yawma idzi wajifah. Pada hari itu, kulubu di sini hati, pada hari itu hati-hati manusia wajifah, idtirab atau merasa ketakutan. Pada hari itu manusia merasa ketakutan. Absaruha khasyiah, matanya khusyuk. Jadi kata-kata khasyah artinya sebetulnya adalah khusyuk, tapi dalam tafsirannya adalah tertunduk. Yang menarik di sini adalah kata-kata khasyah ini. Kita akan lanjutkan mengaitkan kata-kata khasyah ini terhadap penafsiran keseluruhan daripada ayat-ayat selanjutnya. Karena kata kunci di sini adalah khasyah. Karena berbicara tentang hari kiamat, maka ada kata-kata khasyi', tertunduk. Wajah manusia tertunduk bisa karena dia takut, bisa karena dia sedih, bisa karena dia bersyukur, macam-macam wajah. Maka di sini pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan kata-kata khasyah ini dan kita kaitkan dengan ayat-ayat setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.